Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Eh, dalam video ini adalah penjelasan tentang tugas dari pekan kelima. Ya, di pekan kelima ini, jadi teman-teman nanti ada tugas, yang mana tugasnya itu adalah melanjutkan dari materi pekan keempat sebelumnya, yaitu adalah korelasi dan regresi. Nah, bagi teman-teman yang belum membaca dan juga menonton video pembelajaran dari korelasi dan regresi, harap dibaca dan ditonton dahulu agar teman-teman dapat paham dan dapat mengerjakan dari tugas ini. Seperti itu, karena ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya. Oke, nah jadi dalam video pembelajaran ini, gitu ya, atau video penjelasan tugas ini, teman-teman diharapkan memahami gitu ya. Jadi jika memang ada yang belum paham, silakan japri ke saya gitu ya tentang tugas apa yang tugas seperti apa yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, nah di sini gitu ya sudah saya berikan tutor apa namanya langkah-langkah atau penjelasan gitu ya terhadap latihan atau tugasnya gitu ya. Pertama, teman-teman tentuin dulu variabel terikat dan variabel bebasnya gitu ya. Nah, teman-teman sudah paham ya variabel terikat itu apa, variabel bebas apa. Nah, ini pertama tentuin dulu. Oke. Nah, setelah nanti variabel bebas dan variabel terikat sudah diketahui gitu ya, teman-teman cari atau buat data berdasarkan variabel tersebut gitu. Nah, eh, jangan lupa gitu ya, sertakan sumber datanya gitu ya. Nah, terkait ini teman-teman dapat menyertakan sumbernya, misalkan teman-teman mencari data dari internet gitu ya, entah dari BPS, dari jurnal atau dari penulisan ilmiah lainnya gitu ya. Nah, sertakan linknya gitu ya, atau bisa juga filenya gitu ya ke dalam tugas nanti seperti itu. Lalu kalian juga dapat membuat gitu ya. Oh iya, untuk eh, apa namanya data yang kalian harus cari gitu ya, itu nggak boleh menggunakan blog dan sejenis. Jadi ini nggak boleh. Jadi kalian hanya dibolehkan untuk jurnal, penulisan-penulisan ilmiah atau sumber-sumber yang valid lainnya gitu ya, entah BPS atau dari kementerian itu boleh. Yang nggak boleh adalah blog dan sejenisnya seperti itu. Nah itu opsi satu. Nah opsi duanya adalah kalian bisa dapat membuat data dari pengamatan data langsung gitu ya. Nah, data yang dibuat gitu ya, kalau kalian mau buat gitu ya, itu datanya minimal 30. Tapi kalau kalian mau mencari itu bebas. Tergantung datanya. Kalau datanya banyak banget ya ambil aja 30. Tapi kalau datanya hanya 18, ya udah ambil 18 saja gitu, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kalau dicari, kalau kalian membuat maka itu harus 30 minimal seperti itu ya. Nah, oke. Untuk poin satu perihal data. Datanya sudah dapat nih. Nah, kemudian poin 2 itu tentang pengolahannya gitu ya. Jadi data-data yang telah didapatkan itu kalian olah gitu ya dengan menggunakan koefisien korelasi, korelasi determinan. Gitu ya. Ini terkait sama korelasinya. Lalu untuk yang regresinya, kalian buat diagram pencar gitu ya. Lalu persamaan regresi gitu ya. Jadi ada persamaan regresi Y sama dengan A plus BX gitu kan. Lalu garis persamaan regresi dalam diagram pencar. Gitu ya. Jadi diagram pencar itu kan hanya titik-titik. Nah, setelah dapat persamaan regresi, eh, kalian tarik garis di diagram pencar berdasarkan persamaan regresi yang telah didapat. Seperti itu ya. Lalu kemudian poin ketiga itu tentang analisisnya, yaitu tentang penjelasan hasilnya dari pengolahan yang telah dilakukan. Jadi pengolahan yang tadi dibuat gitu ya, kalian menjelaskan. Misalkan koefisien korelasi nilainya berapa gitu ya, misalkan nilainya 0,3. Nah, kalian jelaskan 0,3 ini maksudnya apa. Seperti itu ya. Lalu juga ada korelasi determinan gitu dan lain-lain. Itu nanti tolong dijelaskan semua gitu ya. Tolong jelaskan dengan detail gitu ya. Kalian untuk penjelasan ini kalian bisa baca-baca di materi saya gitu ya, atau kalian juga bisa baca-baca di internet untuk sebagai menambah referensi seperti itu. Lalu saya juga ingin menjelaskan tentang pengumpulannya. Oke. Nah, jadi pengumpulannya ini adalah text submission gitu ya. Jadi seperti biasa. Jadi teman-teman
teman-teman buat buat filenya, kemudian nanti teman-teman pilih gitu ya, pilih PDF atau save as PDF, kemudian nanti upload ke Google Drive. Nanti hasil dari Google Drive itu adalah dikirim gitu, linknya dimasukin ke dalam latihan ini seperti itu. Jadi yang dikirimkan adalah link tugasnya, bukan file tugasnya. Seperti itu ya. Moga-moga dapat dipahami. Seperti itu. Nah, jika kita lihat dari materinya gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang adalah di sini sudah ada penjelasannya gitu ya. Nah, ini koefisien korelasi. Nah, ini kan hasilnya ada di sini nih. Nah, ini ada, ini analisisnya. Atau bisa kalian rujuk sumber lain gitu ya. Boleh. Nah, ini rumus dari koefisien korelasi. Nah, ini koefisien korelasi determinan gitu ya. Atau koefisien penentu. Nah, ini juga ada rumusnya gitu. Jadi ini insya Allah gampang. Nah, ini tentang regresi linear. Gitu. Jadi teman-teman bisa dibaca lagi. Oh ya, ini contoh gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita mencari data dari jurnal gitu ya. Nah, contoh jika kita mencari data dari jurnal, nanti yang dimasukkan apanya? Yang dimasukkan adalah filenya gitu ya, ke dalam folder Google Drive-nya. Seperti itu ya. Jadi di Google Drive itu kan bisa dibuat folder ya. Nanti yang di-share adalah foldernya, bukan filenya saja. Gitu ya. Jadi agar saya bisa baca gitu ya dari jurnal yang atau dari sumber yang kalian gunakan. Lalu gimana Pak kalau misalkan datanya langsung gitu ya? Kita cari data langsung. Nah, sumber yang digunakan itu adalah foto gitu ya. Nah, kalian bisa memfoto atau mendokumentasikan saat kalian melakukan pengambilan data. Seperti itu ya. Lalu di sini yang saya misalkan dari jurnal ini ya, yang saya ambil yang mana gitu ya. Kita lihat datanya. Nah, ini dia. Jadi data yang saya ambil yang ini. Gitu. Jadi hanya ada 18 data saja seperti itu. Nah, ini ada penumpang per hari, ini ada rata-rata dari load factor, dari headway menit. Gitu ya. Nah, mana variabel terikatnya gitu ya dan mana variabel bebasnya gitu ya. Nah, jadi variabel terikatnya itu bisa ditentukan dari variabel-variabel yang didapat gitu. Kalau misalkan kalian cari berarti kalian tentukan dulu. Tapi kalau misalkan kalau kalian membuat berarti tentukan dulu. Kalau mencari berarti kalian juga tinggal melihat mana variabel terikat dan mana variabel bebasnya. Seperti itu ya. Baik. Nah, semoga dapat dipahami penjelasan dari tugasnya. Yang pasti gitu ya. Teman-teman kerjakan sendiri gitu ya. Jika ada yang bingung silakan tanya dan jangan pernah plagiat gitu ya. Dari jawaban ataupun penjelasannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.